kita akan membahas topik pelatihan dan pengembangan SDM organisasi ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ya, terkait dengan rekrutasi atau rekrutmen dan seleksi SDM organisasi. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya, teman-teman. Bagaimana bisa, pertama ya, yang paling sebelum ini sebetulnya nanti saya ada sedikit ya tentang mengapa atau signifikansi ya, tentang signifikansi. Jadi memahami signifikansi ya, termasuk pentingnya gitu ya, dan juga manfaatnya atau aspek why-nya, kenapa harus belajar tentang pelatihan dan pengembangan SDM ini ya. Selanjutnya poin tentang tahapan siklus pelatihan. Jadi dalam pelatihan dan pengembangan SDM, jadi pelatihan itu salah satu ya, secara umum ya kita sebutnya pengembangan SDM ya, tetapi lebih biasanya suka ada diberi stressing atau penekanan, yaitu pelatihan ya. Makanya nanti nama-namanya suka ada yang namanya Pusdiklat ya kan, Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jadi intinya sebetulnya pengembangan SDM ya, atau HR development gitu ya. Oke. Nah, tahapan ini juga sekaligus menjadi siklus. Jadi tidak hanya tahapan sekuensial saja, tetapi juga siklikal ya. Jadi dia continue gitu. Kemudian nanti ada jenis-jenis pelatihan ya, ada pelatihan teknis, pelatihan soft skills gitu ya, dan beberapa variasi lainnya ya, terutama sekali yang relevan ya, dengan konteks kita, yaitu perkeretaapian. Nah, selanjutnya ada tentang studi kasus Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM, khususnya perkeretaapian ya. Ini kalau sempat nanti kita bahas ya, kalau enggak nanti menjadi bagian dari diskusi kelompok gitu ya. Kemudian ada tujuan penyusunan rencana pelatihan. Nah, di sini nanti setidaknya glancingly ya, sekilas teman-teman akan tahu seperti apa sih rencana pelatihan itu gitu ya. Nah, ini nanti modelnya atau frameworknya itu berbasis kompetensi gitu ya. Nah, nanti posisinya apakah nanti mau yang teknis ya, berarti ini level level technical gitu ya. Nanti kan ada strategik ya, ada tactical ya, ada teknik gitu, technical. Nah, nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ada namanya training need analysis ya, analisis kebutuhan training gitu, atau pelatihan. Baik ya. Nah, ini di sini kita lihat dulu nih aspek why-nya ya. Kenapa nih? Ya, relevansinya apa sih kita belajar materi ini gitu? Atau mengapa kita harus belajar materi ini? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat teknologi itu kan berkembang ya, sangat dinamis nih, ya enggak? Dinamis sekali. Ya, sekarang dari mulai dulu kereta api zamannya mungkin mesin uap ya. Mesin uap ya, sampai sekarang sudah sistemnya ya mesin uap, dan juga mungkin banyak yang manual gitu ya secara pengoperasiannya. Nah, sekarang sudah masuk ke yang namanya apa? Autonomous gitu. Ini ada apa ya? Kenapa nih? Pennya begini. Autonomous gitu ya. Atau driverless, atau apa lagi namanya? Unattended. Unattended apa? Driver ya kalau nggak salah ya. Nah, itu apa namanya, teknologi sangat dinamis ya, berkembang sangat cepat gitu, makin canggih, sophisticated gitu ya. Tetapi tetap teman-teman ya, keberadaan SDM, sumber daya manusia gitu ya, itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Nah, kalau SDM-nya tidak bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi gitu ya, tidak bisa beradaptasi nih ya, maka nanti akan menimbulkan risiko yang sangat, apalagi dalam transportasi ya, risiko yang sangat tinggi gitu ya. Nah, makanya harus di create ya SDM yang terlatih gitu. Skillful SDM ya, skilled atau skillful gitu. Nah, karena itu teman-teman diperlukan apa? Pengkondisian ya, gimana SDM ini ya, SDM organisasi khususnya di dalam perkeretaapian misalnya, itu harus dikembangkan ya, harus dilatih ya, harus dididik gitu ya, supaya bisa menjadi telatih ya, sehingga nanti apa, si teknologi yang canggih tadi ya bisa menjadi aman gitu ya. Yang kemarin kita lihat ya, prinsip transportasi secara umum itu kan ya apa teman-teman, safety first ya, atau keselamatan, dan apa, dan efisiensi gitu ya, operasional gitu. Jadi intinya di situ. Nah, konsep pengembangan SDM ini ya,
itu sebenarnya berdasarkan sebuah mindset ya, bagaimana ada integrasi ya antara prinsip keselamatan ya, kemudian kemajuan teknologi ya, dan kualitas manusia itu ya menjadi suatu sistem. Jadi sistem yang ya kita bisa sebut yang qualified gitu ya. Ya, yang apa namanya bisa menjamin tadi prinsip keamanan ya, keamanan, safety ya, keselamatan. Ya, dan juga bisa menciptakan efisiensi operasional gitu ya, kinerja operasionalnya bagus misalnya gitu ya. Jadi ini nih ada terintegrasi. Jadi tidak hanya mengandalkan faktor teknologi saja ya, tapi juga ada faktor manusianya, human factor, teknologi factor gitu ya. Dan itu dalam sebuah integrated system ya, dari mulai mindset ya, kemudian manajemennya, proses manajemennya gitu. Ya, dari mulai desainnya, perancangannya ya, planning ya, kemudian organizing ya, kemudian executing atau implementing ya, sampai ke monitoring, evaluating gitu ya, controlling di dalamnya. Nah, itu menjadi sebuah sistem. Oke. Nah, oleh karena itu ya, karena kita tahu transportasi khususnya kereta api itu ya, itu adalah high risk gitu ya. High risk apa tuh? Bisnis gitu ya. High risk bisnis atau service ya. Maka ini betul-betul harus diperhatikan ya. Jadi SDM-nya harus benar-benar dilatih. Oke. Supaya apa? Operasi atau pengoperasian sistem perkeretaapian itu berjalan dengan aman dan andal. Safe and reliable gitu. Ya. Jadi kalau andal itu maksudnya teman-teman ya, andal atau reliable itu maksudnya adalah kalau sekali dioperasikan aman ya, itu bagus ya. Nah, tapi belum handal. Kalau handal itu harus berkali-kali ya nggak? Terus-terusan gitu. Ya, jadi hari ini aman, besok aman, lusa aman, terus berjalan aman. Itu baru handal disebutnya ya, andal. Oke. Makanya jangan senang ketika sekali berjalan aman ya. Harus dipastikan dia andal juga. Oke, gitu ya. Jadi perbedaan sederhananya. Atau definisi sederhana dari handal seperti itu. Gitu ya. Atau misalnya diberlakukan satu nih kayak misalnya MRT di Jakarta gitu ya. Atau sektor yang sekarang ada ya nanti dibikin yang sektor berikutnya ya. Atau dibuat lagi misalnya di kota-kota besar lainnya. Nah, tetapi dia kinerjanya kurang lebih sama ya. Berarti sistem MRT yang diterapkan itu sudah handal gitu. Ya misalnya tingkat gangguannya ya, tingkat kecelakaannya ya, dan sebagainya dari indikator yang ada ya, itu dia kurang lebih sama dengan yang ada di Jakarta misalnya gitu. Nah, kemudian refleksinya nanti ya, bagaimana supaya teman-teman saat ini memang mahasiswa ya, tetapi someday teman-teman akan menjadi seorang profesional ya, khususnya di bidang industri perkeretaapian. Nah, ini bisa punya kompetensi ya. Anda bisa mengembangkan kompetensi Anda sendiri ataupun tim Anda ya dalam organisasi gitu. Nah, itu dengan sekarang belajar dulu tentang apa? Teori tentang pengembangan SDM ya gitu. Oke. Nah, saya sempat explore sedikit-sedikit ya. Jadi di Instagramnya Kereta Api KAI ya ini ya. Namanya Kereta Api Kita nih. Itu saya lihat nih pusat pelatihan dan pengembangan. Jadi banyak ya. Ini kan halamannya banyak tuh ya. Ini saya baru buka 2 halaman saja. Jadi di seluruh Indonesia tuh ada beberapa gitu ya. Ini salah satunya karena saya lihat ternyata kantor pusatnya di Bandung ya untuk KAI itu. Nah, ini ada Pusdiklat Insinyur Haji Juanda. Saya sempat lewat nih ya ke sini. Nah, ini ternyata dalamnya luar biasa ya. Nggak pernah masuk sih ya, tapi di situ kita lihat nih fasilitasnya. Ada mesnya, ya ruang kelas, perpustakaan, fasilitas olahraganya mantap sekali nih. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti masuk ke AI, kemudian ada pelatihan-pelatihan ya, bisa jadi Anda akan menggunakan fasilitas ini. Kemudian ada lagi di halaman berikutnya itu ada di Madiun ya. Yang terutama di Madiun ya pusat kayaknya dari mulai industri ya, kemudian Politeknik juga di sana ya. Politeknik Perkeretaapian Indonesia kalau nggak salah namanya, PPI. Di sana lebih banyak lagi ya. Nah, dari situ kan terjadi pengembangan SDM perkeretaapian gitu. Baik, nah ini materi intinya teman-teman ya. Jadi terkait dengan tahapan pelatihan. Nah, ini berbentuknya adalah sebuah siklus ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, memang mulainya dari yang ini nih mulainya ya. Identifikasi kebutuhan atau TNA ya, Training Needs Analysis ya. Jadi nanti di sini dilakukan ya misalnya survei gitu ya, atau wawancara ya kepada siapa? Kepada bidang atau bagian atau departemen ya yang kira-kira membutuhkan dilakukan pengembangan SDM gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat ya teman-teman ya, ini kan sepertinya fokus pada pelatihan. Jadi sebetulnya pengembangan SDM itu tidak hanya pelatihan ya, teman-teman ya. Ada juga nanti bentuknya itu misalnya
pendidikan ya, pendidikan dalam bentuk misalnya sekolah formal bisa ya, gitu. Misalnya nanti ada dari karyawan KI ya, itu yang disekolahkan, ada tugas belajar ya, tubel misalnya, tugas belajar misalnya kalau dia D3 disekolahkan menjadi S1 misalnya gitu ya. Menjadi S1 atau kalau dia sudah S1 menjadi S2 gitu ya. Kalau dia sudah S2 jadi S3 misalnya gitu ya. Nah, itu di bidang-bidang yang dibutuhkan. Ya, misalnya tentang sarana ya. Misalnya termasuk sarana prasarana gitu ya, tentang persinyalan gitu. Tentang mesin mungkin permesinan, tentang misalnya apa ya, digitalisasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bagian dari pengembangan SDM ya. Jadi pengembangan SDM itu tidak hanya dalam bentuk pelatihan ya, bisa juga dalam bentuk pendidikan. Ini banyak ya yang sudah menjadi karyawan di KAI misalnya, itu nanti disekolahkan. Bahkan sampai ke luar negeri ya disekolahkannya. Ke apa namanya, pusat-pusat pendidikan perkeretaapian ya. Yang terkenal kan di Inggris setahu saya. Di Inggris itu kayak Birmingham deh masalahnya. Birmingham University ya. University of Birmingham. Ya banyak lah ya, di Jepang gitu. Mungkin di Amerika juga ya. Karena kayaknya kalau kereta api yang pertama itu kayaknya di Amerika ya. Di Amerika apa di Inggris itu saya lupa ya. Kereta api yang pertama gitu. Ya. Baik, selanjutnya tahapan yang kedua setelah identifikasi kebutuhan itu adalah apa namanya, desain program atau learning objectives. Ya, jadi di sini ada learning objectives, ada kurikulum, ada metode. Ya, desain program. Jadi program pelatihan itu nanti tujuan pembelajaran ya, learning objective itu tujuan pembelajaran. Itu apa saja gitu. Ya, ini biasanya kan kalau di sini sudah lahir misalnya kebutuhan pelatihan untuk dari yang tahap 1 ya. Nanti untuk teknisi misalnya. Teknisi persinyalan misalnya. Atau teknisi perawatan gitu. Perawatan pun nanti ada sarana prasarana gitu ya misalnya. Nah, ini nanti kalau dibutuhkan berarti kan tujuannya mau kemana nih? Misalnya ke teknik perawatan, teknisi perawatan. Ya nanti desain programnya terkait dengan teknisi perawatan ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa saja gitu. Jadi nanti harus disesuaikan ya. Kalau untuk teknik persinyalan pun sama ya. Harus disesuaikan nih tujuan pembelajarannya apa ya terkait dengan teknik persinyalan, teknisi persinyalan di situ. Ya sama seperti halnya tadi teknisi perawatan gitu ya. Kemudian kurikulumnya ya, materi pembelajarannya apa saja ya. Kemudian metode pembelajarannya seperti apa. Ini ya mirip-mirip dengan perkuliahan ya. Tapi kalau dalam bentuk pelatihan kan biasanya dia teori dan prakteknya itu ya lebih besar prakteknya gitu ya. Dan kemudian biasanya dipadatkan gitu ya. Karena butuh waktunya cuma mungkin sehari 2 hari gitu ya. Ya, atau mungkin dalam waktu yang ya nggak terlalu lama lah gitu. 3 hari, 4 hari. Biasanya nggak sampai berminggu-minggu ya kalau pelatihan gitu ya. Biasanya dalam satuan hari gitu. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah implementasi ya. Jadi pelaksanaan dari pelatihannya gitu ya. Nanti bagaimana delivery dari pelatihannya ya, termasuk di dalamnya adalah lokasi gitu ya, kemudian fasilitas, sarana prasarana ya, logistiknya, fasilitatornya gitu, media dan sebagainya gitu. Nah, baru yang terakhir adalah evaluasi gitu ya. Jadi ada yang sifatnya formatif dan sumatif ya. Jadi nanti ada bentuk-bentuk misalnya ada pretest gitu ya. Ada pretest, kemudian ada post-test gitu. Ya. Nanti juga ada levelingnya ya, biasa menggunakan model Kirkpatrick ya. Nah, ini ada level-levelnya, ada 4 level. Ya, dari mulai pada sebelum pelaksanaan pelatihan ya, ketika pelaksanaan pelatihan, setelah pelaksanaan pelatihan gitu ya. Dan setelahnya itu setelah pada hari misalnya terakhir nah ya, itu kan selesai tuh closing, biasanya ada post test. Nah, itu tuh termasuk apa namanya? Pada saat pelaksanaan pelatihan tetapi di akhir gitu. Nah, ada lagi setelah pelatihan, misalnya setelah taruhlah seminggu, 2 minggu, atau misalnya setelah sebulan, 2 bulan, itu nanti bisa dievaluasi ya, dampaknya gitu. Output hasil dari pelatihan itu bisa diukur ya, harusnya gitu. Baik terhadap individu ya, ataupun terhadap organisasi secara keseluruhan gitu. Ya. Nah, oke, kita lihat dulu nih tahapan yang pertama ya, teman-teman ya, tadi di yang warna merah ini ya, identifikasi kebutuhan. Ini tahapan yang pertama. Ya. Kita coba explore ya. Jadi tahapan yang pertama ini tujuannya ya adalah si TNA atau identifikasi kebutuhan pelatihan ya, atau training needs analysis. Itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa? Gap kompetensi ya. Gap antara kompetensi siapa? Kompetensi individu ya, baik individu misalnya ya, atau tim gitu ya.
dalam organisasi gitu ya. Nah, dengan kebutuhan. Jadi organisasi itu butuhnya misalnya, ya nanti kan ada ya teman-teman di job desk ya, ada job desk gitu, ada job spec gitu ya. Nanti kan kelihatan nanti ya. Misalnya tuh teknisi perawatan tadi ya yang dibutuhkan oleh organisasi itu seperti apa saja nih, ya kan? Kompetensinya gitu. Misalnya ada 10 kompetensi teknisi perawatan gitu. Ya. Nah, kalau hasil dari evaluasi ternyata ada gap nih. Misalnya hanya 7 yang dimiliki. Nah, jadi ini realitanya ya, ini idealnya gitu, idealitanya gitu. Ya. Ini ekspektasi ya, ini persepsinya kita gitu. Nah, ada gap nih 3 nih, ya -3 di situ. Nah, karena ada gap ini maka dibutuhkan pelatihan. Atau mungkin semuanya sudah memiliki 10-10-nya tetapi grade-nya gitu ya, misalnya kualitasnya masih belum bagus. Nah, maka dibutuhkan pelatihan juga misalnya gitu. Ya. Itu. Kemudian levelnya. Nah, untuk kebutuhan pelatihan ini levelnya bisa kebutuhan yang sifatnya jangka panjang ya atau strategik di sini. Ya. Jadi udah levelnya level makro atau organisasi gitu ya. Jadi bagaimana misalnya ya kalau levelnya organisasi strategik maka nanti yang diikutkan mungkin hampir dari semua unsur ya, semua komponen dalam organisasi gitu yang dibutuhkan. Jadi misalnya bagaimana organisasi itu misalnya bisa berdasarkan ya data kebutuhan misalnya. Itu belum memenuhi harapan misalnya dari tingkat misalnya apa ya? Efisiensi gitu ya. Efisiensi operasi perkeretaapian itu masih jelek ya, misalnya gitu. Taruhlah efisiensinya masih di bawah 80% misalnya gitu ya. Kurang dari 80% ya. Kalau angka 80% itu common sense-nya itu adalah cukup ya, maka di atas 80% itu udah bagus gitu. Nah, ini kalau masih kurang, misal taruhlah 65% gitu. Ini masih jelek ya. Nah, ini sudah kalau bicara efisiensi atau misalnya safety, keselamatan itu sudah kebutuhan jangka panjang ya. Jadi bagaimana si organisasi bisa meningkatkan kinerjanya ya dalam jangka panjang itu ya supaya efisiensinya misalnya meningkat. Nah, itu trainingnya nanti kebutuhannya adalah untuk yang levelnya strategik ya. Jadi organisasi. Jadi semua unsur yang kan organisasi kan menghasilkan efisiensi gitu ya. Jadi semuanya dari mulai staff gitu ya, kemudian supervisor ya, kemudian manager gitu, sampai ke direksi ini harus terlibat ini gitu ya. Bagaimana meningkatkan efisiensi organisasi. Gitu. Atau misalnya tingkat kecelakaan gitu ya, tingkat kecelakaan accident rate gitu, itu masih tinggi. Nah itu sudah jangka panjang ya, sudah kebutuhan strategis gitu. Ya karena boleh jadi kecelakaan itu penyebabnya multidimensi gitu ya. Jadi bukan hanya teknisi saja, bukan hanya masinis saja, bukan hanya misalnya prasarana saja ya. Semua bidang mungkin di perkeretaapian terkait ya. Sehingga itu kebutuhan organisasi gitu. Nah, tetapi bisa juga levelnya itu kebutuhannya itu lebih di bawahnya ya. Itu misalnya level pekerjaan saja, task. Nah, kayak tadi ya. Misalnya teknisi perawatan, teknisi persinyalan gitu ya. Nah, itu pekerjaan tuh. Ya. Terkait dengan apa? Tugas dan keterampilan inti. Maka nanti desain pelatihannya berbeda ya nggak? Sesuai dengan peruntukannya lah gitu. Nah, tapi bisa juga itu terkait dengan individu. Gitu ya, terkait dengan performance gitu. Ya. Jadi nanti mungkin diklasterisasi karyawan-karyawan yang kinerjanya itu di bawah rata-rata misalnya gitu ya. Nah, nanti mereka itu yang diikutkan dalam pelatihan. Karena ada gap ya. Misalnya ada klaster ya 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Nah, 1 itu misalnya yang bagus-bagus tuh yang kinerjanya di atas 80%. Nah, ini nggak perlu dilakukan pelatihan ya. Tapi ada yang di antara misalnya 70 sampai 80% gitu ya. Ada yang di bawah 70% gitu. Kita mau menyasar yang mana dulu nih? Ya sudahlah. Kita ambil yang 2 sama 3 gitu ya. Misalnya di sini jumlahnya berapa nih? Di sini jumlahnya ada 30% dari seluruh karyawan. Ya, ini berapa nih? Ini misalnya 20% dari seluruh karyawan. Ini berapa? 50%. Berarti kan ini bagian yang utama nih. Apakah prioritas ke yang 50% ini nih? Ya yang kinerjanya di bawah rata-rata yang rendah gitu ya. Atau mau sama yang klaster 2 nih. Ya kan? Supaya apa? Supaya mereka bisa dilatih ya, ditambah knowledge, skill-nya, ya pengalamannya. Sehingga apa? Sehingga nanti output dari hasil pelatihan itu nanti mereka bisa meningkatkan kinerjanya, performance-nya, ya kan? Jadi outputnya nanti adalah berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan tadi ya. Di sini kan ada daftar kompetensi tadi ya. Ini apakah mau semua kompetensi yang dibutuhkan atau hanya yang prioritas saja bisa gitu ya.
Dari yang ini 3 saja yang diprioritaskan gitu ya. Ada 3 misalnya gitu. Udah. Nanti gimana yang 3 ini bisa meningkat ya hasilnya setelah pelatihan gitu. Nanti diukur dengan namanya KPI, Key Performance Indicator gitu ya. Jadi kalau nanti ada contoh di sini ya KPI seperti apa. Jadi untuk yang kompetensi yang nomor 7, 8, nomor 8, 9, 10 kan 3 ya. 8, 9, 10 itu nanti di KPI itu harusnya meningkat ya. Ditargetkan misalnya taruhlah masing-masing itu 85% ya kinerjanya gitu. Ya. Jadi setelah pelatihan yang sebelumnya di bawah 70%, nah nanti kalau targetnya 85% di KPI, maka pencapaiannya atau realisasinya nanti, ini target ya, ini realisasi, itu harusnya minimal 85% gitu. Bahkan lebih bagus gitu. Lebih besar dari sama dengan 85%. Itu artinya pelatihannya berhasil gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti apa namanya? Hasil dari identifikasi kebutuhan tadi ya. Ya, ternyata memang yang dibutuhkan adalah 3 kompetensi yang belum memuaskan gitu ya. Maka nanti rekomendasi pelatihannya adalah yang terkait dengan yang 3 tadi, yang prioritas gitu ya. Jadi rekomendasi pelatihan untuk 3 kompetensi yang belum bagus kinerjanya, misalnya gitu ya. Kemudian juga pesertanya, rekomendasi pesertanya adalah yang ini, misalnya gitu ya. Nanti rekomendasinya seperti itu. Ya. Terkait nanti juga fasilitator atau instrukturnya siapa gitu ya. Materi pelatihannya apa saja, seperti itu. Itu biasanya yang ngurusin ya orang-orang dari Pusdiklat ya. Orang-orang HR, ya HRD atau HR ya, yang mereka kekhususannya atau di bidang bagian itu di bidang pelatihan ya, atau pengembangan SDM. Nah, ini contoh KPI tadi ya, karena disinggung KPI ya untuk teknisi maintenance misalnya seperti ini ya. Jadi ada 10 KPI gitu ya. Nah, misalnya yang paling gampang nih kita lihat nih di sini adalah tingkat keandalan peralatan atau misalnya waktu respons gangguan, response time gitu ya. Nah, ini targetnya 98%, lebih besar. Yang ini kurang dari 10 menit ya responsnya. Nah, kemudian diukurnya bulanan, harian. Ini contoh realisasi ya pencapaian tadi. Jadi kalau 8 menit ini berarti bagus ya. Kalau di atas 10 menit itu yang jelek. Ya. Tingkat keandalan target 98%, lebih besar dari sama dengan 98%. Ini 98,7, ini bagus ya. Jadi ini contoh KPI yang bagus ya. Ini kan 45 menit, ini 38 ya. Yang bagus semua tuh, bagus semuanya terpenuhi. Ini juga bagus ya. Ini juga bagus. Ini semua yang terpenuhi. Jadi KPI-nya udah bagus sekali sehingga kalau udah seperti ini ya, ini kan contoh untuk yang bagus ya. Jadi tidak dibutuhkan pelatihan teknisi maintenance ya. Kalau hasil dari pengukuran kinerjanya seperti ini ya. Nah, tadi saya bilang kalau latar belakang identifikasi ini kan ada gap ya nih. Nah, gap itu kalau hasilnya di sini tidak memenuhi tadi ya. Misalnya ini targetnya 98%, tetapi ternyata dia 85% misalnya gitu ya. Berarti ini belum sesuai dengan target. Ini misalnya 12 menit gitu. Ya, ini juga misalnya 50 menit. Ini tidak sesuai semua gitu ya. Begitupun yang lainnya. Ya. Jadi itu latar belakang dari butuhnya dilakukan pelatihan. Jadi ada gap ya, gap kompetensi ya berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja ya atau performance measurement gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk kita mengetahui ini ya gap tadi, salah satu metode yang paling mudah ya, metode praktisnya adalah pertama kita melakukan wawancara gitu ya. Dengan siapa? Misalnya dengan manajer, dengan supervisor gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan wawancara itu ya. Kalau yang paling bagus sih ada bukti ya, bukti pencapaian atau bukti kompetensi seperti ini ya, paling bagus nih terkait dengan individu atau tim ya atau organisasi struktur ya, misalnya departemen gitu. Itu ada bukti hasil pengukuran kinerja ini. Ini paling bagus nih. Jadi evidence based ya, berbasis bukti gitu. Evidence based. Nah, jadi atau lewat wawancara tadi ya. Jadi manajer atau supervisornya ya dia akan menyampaikan fakta di lapangan ya, misalnya bahwa operator itu ada gap kompetensi, atau misalnya manajer juga bilang supervisor ada gap kompetensi misalnya gitu ya, sehingga butuh dilatih, butuh di-upgrade gitu. Nah, atau hasil survei dan kuesioner gitu ya dengan karyawan ya, berarti kan mereka melakukan self assessment gitu ya, bagaimana pengukuran diri mereka sendiri ya terhadap kompetensi dan pencapaiannya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan metode observasi kerja. Ya, jadi misalnya Anda nanti jadi tenaga ahli ya atau konsultan yang diminta untuk mengidentifikasi gitu ya. Kira-kira si karyawan tuh butuh pelatihan apa gitu ya. Anda lakukan observasi. Anda jadi observer gitu.
Anda bikin work sampling, ya, diambil di beberapa bagian ya yang terkait, yang diminta gitu ya. Kemudian Anda lakukan pengamatan. Ya, sampelnya diambil dari saya teknisi perawatan ya, berapa orang ya. Apakah harus di lokasi yang sama, misalnya di workshop ya misalnya, atau di depot ya misalnya, atau di stasiun, atau di mana gitu ya. Ya, nanti diambil sampelnya, sampel teknisinya berapa orang ya, atau misalnya lokasinya di mana ada berapa. Kalau ada totalnya 100 lokasi Anda ambil kan nggak semuanya gitu, sampling aja. Diambil misalnya 5 atau 10 atau 30 gitu ya. Ya, kemudian atau juga melakukan workplace audit ya. Anda audit tempat kerja itu, misalnya stasiun ya, diaudit tuh stasiunnya. Di audit itu biasanya ke dokumen ya, dokumen atau juga wawancara bisa ya. Jadi Anda mencari data nih. Anda mencari fakta lah lewat data-data tertulis ataupun yang Anda akan gali ya dari responden gitu. Nanti biasanya ini kan audit itu kan Anda sebetulnya memeriksa lebih ke proses ya. Jadi quality assurance gitu ya sebetulnya. Jadi apa yang mereka rencanakan ya, misal mereka di sini misalnya stasiun ya, atau misalnya KAI secara keseluruhan ya, KAI. Nah, ini kan mereka tuh punya planning kan, rencana, plan. Ya kan? Kan prinsipnya plan what you do gitu ya. Plan what you do gitu. Rencanakan apa yang kamu lakukan, kemudian do what you plan kan. Do what you plan. Kerjakan apa yang Anda rencanakan. Nah, setelah itu record it, record. Ya, ini sistem manajemen apa namanya? Ya, sistem manajemen itu ini ya sebetulnya ya. Gitu. Nanti ada namanya apa? Ya, jadi 3 hal ini ya Anda akan lakukan audit. Ya, jadi kan dicatat tuh, di record. Ya. Rencana itu berarti kan tadi target ya sebetulnya. Plan, kemudian ada do what you plan. Itu berarti kan nanti ada output, ada hasil. Ya. Plan, ada output gitu. Nah, itu audit itu sebenarnya dia memeriksa aja. Dia memeriksa gap atau perbedaan antara output dan rencana gitu. Ya. Nah, workplace audit namanya. Oke, nah dari temuan hasil audit itulah nanti akan bisa diketahui ya ada masalah apa gitu. Kalau di sini kan kaitannya dengan kompetensi ya. Jadi kompetensi organisasi, kompetensi individu gitu ya. Nah, metode lain bisa dengan FGD ya. FGD, Focus Group Discussion ya. Jadi nanti dikumpulin beberapa karyawan ya. Supervisor bisa jadi ikut atau manajer juga ya. Kemudian di situ bisa digali ya informasi ya terkait dengan gap kompetensi. Atau analisis job description gitu ya bisa. Ya, jadi ini bisa bergandengan nih. Ya. Jadi job desk-nya apa, kemudian nanti digali dari FGD itu ada gap di mana gitu ya. Intinya adalah menemukan gap ya. Jadi seluruh metode ini adalah tujuan untuk menemukan gap, termasuk analisis data tadi ya saya bilang. Ini kan frekuensi kegagalan, root cause, ya, laporan maintenance. Nah ini nanti bisa di ujung-ujungnya di dalam bentuk laporan kinerja gitu. Seperti tadi yang ada di dalam tabel KPI gitu ya. Contohnya seperti itu. Kinerjanya bisa individu, ya bisa tim, ya bisa departemen gitu, bisa divisi atau secara keseluruhan organisasinya gitu. Itu analisis data. Ini paling bagus lagi ya terkait sama analisis data itu kalau bisa real time ya. Ini paling keren nih sekarang harusnya sudah ada ya. Jadi entry datanya juga real time ya, kemudian dinamis ya. Bahkan ada dashboardnya kalau bisa tuh. Dashboard untuk individu ya, untuk tim gitu ya, untuk departemen, stasiun gitu ya. Depot gitu, ada untuk executive dashboard gitu ya, untuk para manajer direksi gitu. Ini kalau sudah ada di sini kan enak tuh ketahuannya nggak? Gapnya real time bisa ketahuan, real time gapnya bisa terdeteksi. Jadi di bagian mana nanti ada gap ya sehingga dibutuhkan misalnya pelatihan. Itu paling bagus tuh. Ini kalau ada nih, ya namanya sekarang itu biasa disebutnya learning analytics ya, learning analytics. Nah modelnya itu kalau bisa dalam bentuk real time gitu, ya, big data biasanya. Oke ya, jadi itu tahapan yang pertama ya, tadi identifikasi kebutuhan pelatihannya. Nah yang tahapan yang kedua, teman-teman, itu adalah desain program pelatihan. Jadi setelah tahu tadi dari tahapan yang pertama ya, diketahui misalnya ada gap, ya, kompetensi apa saja, ya, terkait dengan teknisi siapa saja, ya, di mana lokasinya atau departemennya atau ininya. Nah baru kemudian desain program pelatihan. Jadi tadi ada level ini ya, ada strategik, ada apalagi pekerjaan ya, task based, ada yang performance based ya untuk individu. Nah baru kemudian didesain. Desain itu apa saja komponennya, yang utamanya ya teman-teman ya.
Yang pertama adalah learning objectives, ya, atau tujuan pembelajaran. Nah, biasanya mengikuti kriteria SMART, ya. S-nya itu ini dulu sempat dibahas di pembahasan manajemen strategi, ya, atau strategic management. Ya, ada materi terkait dengan ini, ya, bisa dipelajari kalau tertarik. Ada namanya kriteria SMART, itu apa? Spesifik, S-nya gitu ya. M-nya measurable, terukur, ya. Spesifik berarti kan jelas, ya. Misalnya tadi ke gap kompetensi di teknisi persinyalan atau teknisi perawatan misalnya gitu ya. Nah, M-nya measurable, terukur, ya. Misalnya kompetensi tadi ada 10, ya. Yang mana aja? Ya, sorry, kalau yang spesifik yang tadi yang ini ya, 10 misalnya ada yang dibutuhkan yang 3. Nah, ini spesifik. Kalau measurable misalnya yang 3 ini, ya, kalau measurable biasanya kan quantifiable, ya, jadi bisa dikuantifikasi. Misalnya tadi dari 75% gitu ya, ingin menjadi 85% gitu ya. Apanya nih? Kinerjanya misalnya gitu. Ya, kemudian achievable atau attainable, ya. Achievable bisa dicapai. Jadi pelatihan selama 3 hari misalnya itu bisa membekali, ya, si karyawan, misalnya teknisi perawatan itu bisa memiliki knowledge, skill baru gitu ya, pengalaman baru supaya dia bisa meningkatkan kinerjanya tadi, ya. Jadi itu namanya achievable. Kemudian R-nya relevan gitu ya. Relevan itu artinya ya nyambung, ya, sesuai dengan kebutuhan nih. Seluruh materi-materinya gitu ya. Metode pembelajarannya gitu. Instrukturnya semua itu relevan dengan si kebutuhan training itu. Kemudian T-nya time bound, ya, atau time frame. Itu ya jelas waktunya, ya. Durasinya jelas. Misalnya durasinya adalah 3 hari, ya, atau 2 hari, atau 1 hari gitu. Ya. Nah, biasanya ditambahkan dari satu lagi itu C, smart plus C, itu challenging. Ya. Challenging itu ada apa ya? Menantang gitu ya. Jadi tidak apa namanya? Ya, nanti bisa disambungkan dengan konsep reward system gitu, insentif sistem di perusahaan. Jadi kalau apa namanya di attract, ya, karyawan itu untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalian kalau nanti kinerjanya naik akan dapat bonus gitu ya. Ya, gaji ke-14 misalnya gitu ya. Ini kan challenging nih, ya kan? Atau bisa juga dalam bentuk punishment system. Kalau tidak bisa meningkatkan kinerja maka bisa ada demosi, ya, turun apa namanya? Strukturalnya turun gitu ya, atau jabatannya turun gitu ya, atau bahkan dipecat misalnya gitu. Itu kan menantang tuh, ya. Jadi orang mau ikut pelatihan dan pada saat pelatihannya bisa serius gitu. Oke, dan juga setelah pelatihannya akan dia terapkan gitu ya di pekerjaannya, ya, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, desain pelatihan ini, ya, termasuk juga di dalamnya adalah memilih metode pembelajaran gitu ya. Ada yang on the job training, kemarin kita sudah bahas, ya, OJT, ya, OJT lah bahasa kitanya. Jadi pada saat bekerja, ya, itu dilakukan training sekalian, ya. Jadi hands on di situ gitu ya. Jadi di saat hari-hari menjalankan pekerjaan rutinnya, ya, di situ ada proses training, ya. Nanti ada juga tuh coaching, ya, on the job coaching gitu ya. Ada. Jadi pengembangan itu tidak hanya dalam bentuk training, ya, biasanya coaching. Biasanya kalau coaching kan dari senior, ya, senior, kolega senior gitu ya. Atau dari atasan gitu. Nah, ini dilakukan pada saat bekerja, biasanya on the spot gitu. Nah, atau bisa juga metode pembelajaran itu classroom, ya, seperti kita sekarang nih. Ya, classroom bisa dalam bentuk online, offline gitu. Atau blended, ya. Bisa online, offline, ya, kemudian ada sinkronus, asinkronus gitu ya. Hybrid, ya, hybrid. Nah, kemudian ada kalau asinkronus, sinkronus, kalau asinkronus itu apa namanya, sorry. Kalau offline online itu hybrid, ya. Tapi kalau asinkronus, sinkronus blended gitu ya. Nah, kalau simulator itu contohnya adalah untuk masinis gitu ya. Masinis itu dia driver itu kan dia butuh simulator, ya. Nah, simulator itu biasanya dia bagian dari VR nih, virtual reality gitu ya. Jadi masuk ke dunia apa namanya? Digital gitu ya. Jadi si kereta apinya atau ruang kontrol si masinisnya, ya, kendali itu dalam bentuk simulator atau dalam bentuk digital, ya, gitu. Termasuk mungkin lintasannya, ya, lingkungannya, ya, jalan-jalannya, alamnya itu semua digital gitu. Jadi dia masuk di situ. Nah, tapi ada juga yang augmented reality. Augmented itu berarti kan dia campuran, ya, antara yang virtual sama yang realitinya, ya, yang aktualnya gitu. Ya, kalau teman-teman ingat dulu ada apa tuh, ada game Pokemon Go, ya nggak? Ya kan? Pokemon Go. Nah, itu adalah contoh adalah augmented reality gitu ya. Jadi Anda menggunakan HP bisa nanti ya, apa sih saya lupa tuh, ada
barang ya. Ya si itu ya, jadi di scan nanti gitu di suatu lokasi tertentu gitu. Itu campuran-campuran atau gabungan ya. Augmented kan gabungan. Ya, antara teknologi virtual ya, digital gitu dengan yang real ya, dunia nyata gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat untuk pelatihan ya. Nah, kemudian desain juga terkait dengan modul ya, modul pelatihan. Nanti teori dasar kah ada, ya misalnya tentang SOP keselamatan, SOP perawatan gitu ya. Atau juga praktek. Nah, biasanya lebih banyak di sini nih praktek ya, terstruktur nanti ya. Apa namanya di dalam pelatihan itu dilakukan. Ini bobotnya biasanya lebih besar di praktek. Nah, kemudian komponen assessment gitu ya. Jadi dalam pelatihan itu nanti ada penilaian ya. Biasanya dalam bentuk pre-test, post-test ya, ada practical checklist gitu ya. Ada rubrik penilaian ya. Kalau rubrik lebih lengkap lah di situ ada mulai dari item penilaiannya apa saja gitu ya, bobotnya ya, kemudian skornya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini apa namanya rencana atau desain untuk penilaian dari proses pelatihan itu. Kemudian perancangan atau desain untuk durasinya, tadi ya sudah kita singgung. Durasinya berapa lama? Ya, 3 hari, 2 hari, 1 hari, ya 5 hari gitu. Nah, kemudian rasio instrukturnya ya, misalnya kalau pesertanya banyak misalnya gitu ya, itu harusnya instrukturnya lebih banyak gitu ya. Nanti akan berefek pada biaya ya kan, sumber daya, misalnya lokasinya apakah apa namanya sudah tersedia tidak gitu ya secara internal. Tapi kalau misalnya butuh fasilitas yang lebih memadai lagi, bisa jadi harus menyewa misalnya gitu. Ya. Atau kalau misalnya fasilitasnya tidak tersedia di internal atau di dalam negeri, harus ke luar negeri misalnya gitu ya. Bisa kan jadi ikut pelatihan internasional gitu ya, di mana gitu. Baik, kemudian terkait dengan metode tadi ya. Metode tadi di sini sudah sempat disinggung sedikit ya. Jadi di sini diperdalam lagi. Jadi tadi bisa dalam bentuk on the job training ya, OJT, atau mentoring ya, itu. Atau tadi sempat disinggung coaching gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh metode untuk pengajaran dalam pelatihan gitu ya. Nah, kemudian kalau mentoring itu berarti kan harusnya dari yang benar-benar sudah punya pengalaman. Jadi kalau yang dilatih ada teknisi perawatan, harusnya mentornya itu adalah ya kalau nggak supervisornya ya seniornya gitu ya, atau orang yang sudah berpengalaman di bidang teknik perawatan. Jadi tidak bisa hanya sekedar misalnya trainer yang ya istilahnya lebih ke motivasi gitu ya, atau manajemen secara umum nggak bisa ya. Ini harus yang benar-benar kalau mentor itu dia punya pengalaman dan dia secara kinerja itu lebih baik ya daripada yang dilatih gitu. Nah, tadi juga sudah disinggung ini ya, classroom, case studies, group discussion, ya itu biasalah dalam proses pembelajaran ya, pelatihan. Nah, ini case studies juga penting nih, terutama untuk yang best practice gitu ya. Best practice-nya seperti apa, sehingga mereka tahu ya si karyawan, misalnya teknisi perawatan, best practice di industri perkeretaapian tuh terkait dengan perawatan seperti apa saja. Ya ada kasus-kasus seperti apa, yang metodenya bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Nah, itu dari case study tadi, case studies-nya. Nah, metode simulator based training tadi sudah sempat disinggung ya. Ada simulator gitu ya. Terkait dengan masinis atau persinyalan gitu ya. Ini nanti mungkin teman-teman kalau ada kunjungan industri ya ke PT KAI atau kemana ya, nanti ini manfaatkan nih. Ya. Cari sebanyak mungkin informasi tentang apa namanya industri perkeretaapian gitu ya, pernik-perniknya lah gitu. Ya kayak kalau nanti ke Madiun atau kemana gitu ya, oh itu ekspor tuh ya, harus tahu nih satu persatu ada apa aja, simulatornya kayak apa. Kalau bisa nyoba aja ya, jadi pengalaman itu sangat berharga gitu. Nah kemudian metode e-learning ya, nah LMS sekarang itu sudah umum lah ya, jadi ini supaya orang kapanpun dimanapun bisa belajar ya, ya bagusnya memang dalam bentuk e-learning gitu ya. Nah kemudian modulnya nanti disesuaikan gitu. Ya tidak semuanya bisa dengan model e-learning ya enggak. Ya seperti ini nih simulator based training ya, simulasi train driver mungkin pasti nggak bisa ya menggunakan sistem e-learning. Ya harusnya dalam bentuk simulasi langsung gitu. Nah kemudian tadi metode augmented reality dan virtual reality juga bisa ya untuk misalnya guided maintenance step by step gitu ya. Jadi masuk ke ruangan simulasi di simulator itu kemudian step by step bagaimana nah misalnya proses perawatan ya, bagaimana apa namanya proses mengemudikan ya atau apa namanya mendrive ya kereta itu
itu dilakukan atau diajarkan dalam simulator itu. Nah, kemudian ada microlearning ya untuk refreshers ya, itu maksudnya lebih ke ya bisa dalam bentuk ya mungkin aplikasi bisa ya, berbasis mobile bisa ya, mobile application gitu ya. Untuk siapa nih ya, ini kan refreshers ya, jadi buat karyawan untuk dia merefresh lagi gitu ya, teori-teori gitu ya, studi kasus dan sebagainya. Itu bisa dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk flashcard gitu ya, flashcard. Ini dibuatkan nih, bisa terkait dengan teknik-teknik perawatan gitu ya, kan? Atau apalah nanti ya terkait dengan kebutuhan dari kompetensi. Dulu saya pernah ada tuh ya, misalnya untuk project management ada tuh flashcardnya. Ya, jadi ada kartu-kartu gitu ya, tetapi isinya di dalamnya ada tulisan, ada gambar, ya, ada grafik, tabel gitu. Isinya pelajaran gitu. Oke. Nah, tahapan yang ketiga nih ya, sekarang tahapan yang ketiga itu adalah implementasi program pelatihan. Ya. Jadi menyangkut apa saja. Yang pertama adalah fasilitator gitu ya. Apakah dari internal gitu ya, atau bisa juga eksternal gitu ya, yang terkait. Ya. Nah, kemudian fasilitas ya, apakah menggunakan depot latihan misalnya gitu ya, atau stasiun gitu ya, atau simulator, atau ruang kelas, atau lab ya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak dimiliki fasilitasnya di dalam negeri internal gitu ya, ya mungkin harus ke luar negeri, jadi ikut pelatihan di tempat atau di institusi internasional misalnya gitu. Kemudian juga terkait dengan logistiknya ya, dari mulai jadwalnya, peralatannya, ya spare parts-nya misalnya dibutuhkan tidak, PPE ini, PPE ini, APD ya, alat pelindung diri atau personal protection equipment ya, gitu. Protective equipment. Kemudian ini harus ada ya, biasanya kalau di lokasi-lokasi yang rawan ya berisiko, ini biasanya menggunakan APD. Nah, kemudian untuk pada saat pelaksanaan itu ya harus ada safety juga nih, ya safety. Jadi bagaimana risk assessment-nya gitu ya, kalkulasi resikonya ya. Kalau misalnya nanti prakteknya, tadi contohnya apa ya, perawatan misalnya, ya atau mungkin ada pengelasan ya, teknik pengelasan kita. Kalau yang agak berisiko nih contohnya pengelasan gitu ya, teknisi pengelasan di ya bisa terkait sama rel ya, prasarananya, atau terkait dengan sarananya, si wheelsetnya gitu ya, atau misalnya baginya ya gitu, atau apalagi tuh ya rolling stock secara umum gitu ya. Itu kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang dia lingkungannya itu misalnya beresiko, contoh ada hot work ya, jadi kayak pengelasan tadi, ini nanti SOP-nya harus disesuaikan gitu ya. Meskipun ini pelatihan gitu ya, tetapi harus ada SOP-nya ya. Nah, kemudian tadi ada APD-nya, alat pelindung dirinya, entah helm gitu ya, entah itu penutup muka gitu ya, masker atau apa gitu, atau misalnya kacamata gitu ya, kacamata kerja ya, yang untuk melindungi percikan api pada saat pengelasan misalnya gitu. Nah, nanti ada istilah LOTO ya, LOTO itu apa, lockout ya, lockout, tag out gitu. Itu biasa kalau orang kerja untuk misalnya safety itu ya, misalnya persinyalan atau kelistrikan gitu ya, kalau dia harus bekerja listrik dalam keadaan mati ya, maka nanti misalnya si saklar-saklar yang buat menyalakan listrik itu ya, itu harus dikunci ya. Jangan sampai ada yang menyalakan tanpa sengaja, atau sengaja bisa jadi kan ya, kalau itu jadi sebuah kecelakaan disengaja. Ini jangan sampai nih, jadi harus dikunci ya, lockout namanya. Lockout, kemudian ditempelin informasi di situ. Misalnya dilarang menyalakan listrik misalnya gitu. Ya. Itu take out ya. Itu kan take out mah biasa kita lihat ya, misalnya kayak teman-teman kalau di kampus kan, kalau sudah atau di rumah sakit atau di fasilitas umum ya, kalau cleaning service baru misalnya selesai ngepel ya nggak, masih agak basah, justru ada tulisannya nggak, awas licin, lantai licin gitu. Itu take out sebetulnya ya, take out gitu. Tapi kalau lockout-nya ya, kalau out dia betul-betul ditutup ya, nggak bisa dilewatin, itu lockout gitu. Ya kalau misalnya di ruangan bisa ya, misalnya ruangan meeting sedang dibersihkan, ya, dipel, atau misalnya termasuk di fogging misalnya gitu ya, nah itu bisa lockout-nya bisa dilakukan ya, dikunci aja kan pintunya gitu, itu lockout. Kemudian take out-nya ditempelin di pintunya, sedang dilakukan misalnya cleaning atau misalnya fogging gitu ya, sehingga orang kemudian terhindar dari resiko
ya, entah itu kepleset gitu, entah itu mencium bahan kimia gitu ya, dan sebagainya. Atau kalau di pengelasan tadi ya, atau pada saat perbaikan sistem persinyalan kelistrikan ya, orang tidak kesetrum misalnya gitu ya, dengan prosedur Loto tadi, SOP Loto ya, atau hot work tadi gitu ya, tidak kepercik dengan api dari pada saat pengelasan ya, entah itu ke mata ya, ke organ tubuh gitu. Oke. Jadi ini pada saat implementasi pelatihan. Jadi meskipun itu latihan ya, tetap harus memenuhi risk assessment gitu. Karena itu tadi kan pelatihan suka ada praktek-praktek. Atau misalnya nanti teman-teman ada pelatihan ya, pelatihan K3 gitu kan. Nah K3 ini sama kan, kalau Anda praktek untuk memadamkan api gitu ya, itu kan Anda pakai APD juga ya kan. Jadi seluruh prosedurnya dipenuhi gitu. Ya. Pakai helm, pakai perlengkapan APD ya, bajunya gitu ya, sepatunya gitu. Bahkan pakai masker ya, atau ventilator apalah namanya ya, yang di hidung supaya tidak kemasukan asap dan sebagainya gitu. Ya, nah itu bagaimana kita bisa memitigasi resiko ya, terutama pada saat praktek di latihan. Nah, kemudian dokumentasi ya. Jadi pelatihan itu harusnya terdokumentasi dengan baik ya. Siapa yang hadir gitu. Kemudian catatan-catatan praktek yang dilakukan apa saja gitu ya. Kemudian kalau ada nanti sertifikat kompetensi kan harusnya ini yang paling bagus ya, kalau pelatihan itu berbasis sertifikasi kompetensi. Ya. Jadi dari mulai desain kurikulumnya ya, metodenya semuanya berbasis sertifikasi kompetensi. Dan ini sekarang sedang tren. Ya. Bahkan academic degree ya teman-teman ya, gelar akademis itu sekarang agak turun nih, ya, demand-nya. Lebih meningkat yang mana? Yang sertifikasi kompetensi gitu. Ya. Karena ini lebih diakui oleh industri sekarang ya. Ini bukan tidak diakui, tetapi dengan pertimbangan banyak hal dari sisi waktu, biaya, juga salary ya dan sebagainya. Biasanya kalau yang hanya mereka yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi kan lebih fleksibel gitu ya, dan lebih ready to use atau ready to work ya, dan biasanya untuk keahlian-keahlian yang sifatnya versatile ya. Versatile itu jadi orang itu misalnya gini, kalau academic degree kan jelas ya, misalnya dia teknik perkeretaapian gitu. Tapi dia belum tentu dia jago komunikasi kan gitu, atau teknisi, insinyur belum tentu dia jago komunikasi. Nah, kalau diambil sertifikasi kompetensi terkait sama komunikasi ya kan, ini kan versatile, jadi siapapun bisa belajar. Jadi serba bisa nanti si insinyur itu ya, insinyur tapi sekaligus dia jago komunikasi, jago presentasi ya, jago manajemen organisasi, manajemen proyek segala macam ya. Ini arah-arahnya ke sini, sertifikasi kompetensi. Oke, kalau ini kan biasanya academic degree itu kan indikatornya IPK ya, terlalu sederhana lah gitu ya, terlalu quantified gitu ya. Nah, ini belum tentu nih, biasanya yang IPK-nya tinggi ya komunikasinya kurang bagus misalnya gitu ya, teamwork-nya kurang bagus. Nah, ini makanya dibutuhkan sertifikasi kompetensi ya untuk yang soft skill, terutama ya. Soft skill itu kan membuat orang jadi versatilis gitu ya. Versatilis itu jadi serba bisa nanti gitu. Tidak hanya hard skill saja dia bisa. Nah, kemudian tahapan yang keempat ya, yang terakhir, tetapi ini kan siklis ya, cyclical ya, atau siklus. Jadi bukan berarti selesai kemudian tidak ada follow up, tidak ya. Ini siklus. Nanti kalau hasil evaluasi kurang bagus, balik lagi, dilakukan lagi identifikasi kebutuhan gitu ya. Nah, untuk evaluasi program pelatihan itu bisa menggunakan model Kirkpatrick atau yang dibuat oleh Donald L. Kirkpatrick ya. Ini udah lama nih, tahun 50-an ya, 50-60-an lah. Tapi ini masih dipakai terus karena paling efisien katanya, paling efektif dan efisien. Jadi bagaimana program pelatihan itu dinilai, yaitu menggunakan 4 level atau 4 level evaluasi ya. Pertama, level 1 itu reaksi. Bagaimana kepuasan peserta. Jadi ini bisa dilakukan post-test ya, kayak post-test lah gitu. Atau post-training survei gitu ya. Nah, bagaimana tuh penilaian peserta? Apakah mereka puas gitu ya. Ini subjektif ya, makanya reaction disebutnya. Nah, level 2-nya learning ya. Itu terkait dengan peningkatan pengetahuan. Ya, kalau ini kepuasan lebih kepada proses yang dilakukan dalam pelatihan. Ya, kalau ini terkait dengan materinya gitu ya. Nanti di pre-nya misalnya dia belum tahu, post-nya dia menjadi tahu. Pre-nya dia tahu, ya, post-nya menjadi lebih tahu gitu ya. Atau sudah ke tahapan bisa menerapkan, ya, kayak gitulah ya, pre sama post test. Ya. Di sini
apa namanya, teori saja taunya, di pos dia sudah sampai ke praktek misalnya gitu. Ya, itu namanya level 2 tuh. Tetapi ini dilakukan masih dalam pada saat training dilakukan ya, pada saat training dilaksanakan. Ya, jadi pada saat training ya. Nah, kalau ini after training yang 3 sama 4 ya. Mungkin after misalnya setelah sekian lama ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, dilihat nih level 3-nya ada behavior yang berubah nggak? Perubahan perilaku nggak dalam bekerja? Ya, harus dilakukan pengamatan ya, observasi atau supervisor nanti memberikan laporannya. Misalnya kalau tujuannya adalah si teknisi persinyalan itu atau teknisi perawatan ya, dalam melakukan perawatan misalnya apa ya, perawatan AC gitu ya, AC di dalam kereta gitu ya, itu dia misalnya prosedur pembersihan ya AC gitu ya, pencucian AC itu waktunya berapa lama, misalnya 30 menit contohnya. Nah 30 menit ini kan target ya gitu. Nah realisasinya sebelum pelatihan itu bisa 1 jam ya, nanti oleh si supervisor dicek tuh ya, oh sekarang si teknisi itu atau operator itu sekarang terjadi perubahan nih ya kan, di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekarang dia sudah rata-rata di kurang dari sama dengan 30 menit gitu. Wah, sudah bagus nih, berarti pencapaiannya jadi bagus kan, dan artinya terjadi perubahan perilaku ya, kinerja atau perilaku. Termasuk dalam perilaku itu banyak ya, misalnya lebih termotivasi gitu ya, lebih profesional gitu, lebih memperhatikan SOP gitu ya. Itu perubahan perilaku tuh. Nah, bisa juga level 4 nih, nanti hasil evaluasinya itu adalah dampaknya atau hasil terhadap organisasi ya. Nah, dari hal-hal kecil tadi ya, durasi pembersihan AC ya, perawatan AC, atau misalnya apa namanya, teknisi persinyalan dia melakukan pekerjaan misalnya pengaturan sinyal gitu ya, kalau ada gangguan sinyal dan sebagainya, berapa lama dia mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan itu ya, itu nanti berdampak pada apa? Secara umum nanti penurunan bisa downtime ya. Gangguan sinyal menjadi berkurang, yang biasanya berapa kali atau berapa satuan waktunya nanti bisa berapa kali frekuensi gitu ya, atau persen ya, downtime rate gitu. Nah, nanti bisa turun. Atau insiden kecelakaan misalnya turun ya. Nah, itu adalah dampak ya. Dampak yang dirasakan oleh organisasi dari pelatihan yang sudah dilakukan gitu ya. Bisa juga ya evaluasi itu dihitung berdasarkan apa? Secara finansial gitu, bisa ya. Namanya ROI training, ROI, jadi return on investment dari training. Rumusnya sederhana aja ya, benefit itu dalam bentuk nominal bisa finansial ya. Misalnya berapa? Costnya berapa? Misalnya biaya pelatihannya 1 miliar misalnya gitu ya. 1 miliar pelatihannya. Nah, benefitnya kalau dikuantifikasi berapa nih? Penurunan downtime gitu ya, penurunan insiden. Kalau di monetisasi ya, dihitung dalam bentuk apa namanya, nominal rupiah ya, misalnya berapa? Misalnya 1,5 M. Ya, jadi 1,5 M dikurangi 1 M, 500 juta kan ya, setengah M dibagi cost. Costnya tadi berapa? 1 M. Ya, jadi artinya ya kalau dimudahkannya, 1 rupiah untuk pelatihan ya, 1 rupiah untuk pelatihan itu menghasilkan apa? Benefit 1,5 gitu ya. Jadi berarti kan untung ya, gitu, bagus. Ya, nanti dampaknya apa tadi? Pengurangan downtime, insiden ya, penghematan namanya listrik gitu ya. Kan kalau AC-nya sering dirawat kan listrik bisa jadi bakal berkurang ya konsumsinya. Itu bisa dirupiahkan ya, dihitung. Oke. Nah, nanti ada desain penilaian ya, ini di dalam apa namanya, tadi terkait dengan ini terkait dengan sebentar. Nah, ini ya assessment-nya, berarti masuk di dalam tahapan yang kedua ya sebenarnya. Ini melengkapi tahapan kedua ya, desain dari program pelatihan. Nanti ada di situ kita mengkombinasikan antara tes tertulis gitu ya, bisa di pre-test, bisa di post-test gitu ya. Kemudian ada practical test ya, tadi praktek misalnya kalau di pelatihan K3 ya, praktek misalnya memadamkan api gitu ya, atau memasuki gedung yang sedang terbakar gitu ya, nah gimana itu misalnya. Atau evakuasi
praktek evakuasi bagaimana. Nah, itu kombinasi antara tes tertulisnya ada mungkin ya, caranya gimana jelaskan di esainya, atau praktek ya, tes praktek. Ya. Atau bisa direct observation ya, pengamatan langsung gitu ya. Jadi mereka disuruh praktek, kemudian diamati bagaimana apakah prakteknya itu ya memenuhi SOP enggak gitu ya. Nah, begitu pun workplace assessment apa ini kan berarti kaitannya dengan lebih banyak ke OJT tadi ya, OJT ya, on the job training. Jadi bagaimana pekerjaan dilakukan ya di tempat atau on the spot ya, kemudian dinilai di situ. Ya. Nah, ini contoh untuk rubrik ya, rubrik tadi kan kaitannya sama assessment plan ya. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit ya, ada misalnya itemnya apa ya yang akan dinilai, misalnya kesesuaian prosedur, bobotnya berapa, misalnya 40% gitu ya, ketepatan waktu berapa, 20%, ini totalnya 100% ya. Ini item-item yang akan di-assess, dihitung atau diukur ya, dengan bobotnya masing-masing. Nanti scoringnya berarti kan tinggal dikalikan berapa rate-nya, dikalikan bobotnya, jadilah skor gitu ya. Ada bobot, ada rate-nya, ada skornya gitu. Nah, kemudian ada portofolio dan sertifikasi sebagai bukti kompetensi. Jadi, kalau pelatihan itu nanti, jadi kan pasti ada portofolio ya. Tadi kan saya bilang ada dokumentasi ya. Bagaimana seluruh kegiatan pelatihan itu terdokumentasi. Ya kan? Kalau itu nanti ada tes-tes segala macam gitu, itu nanti berarti kan masuk ke portofolio. Ya. Nah, ujungnya, akhirnya kalau itu pelatihannya itu berbasis sertifikasi kompetensi, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi ya sebagai bukti kompetensi. Jadi kalau teman-teman ikut misalnya pelatihan K3 ya, yang umum di UP ini ada, misalnya seminggu gitu ya, 5 hari atau berapa lama lah. Nah, itu ada portofolionya ya, biasanya tertulis ya. Ada foto-foto, ada hasil-hasil tes, ada tugas-tugas dikumpulin jadi satu ya. Kemudian dinilai oleh reviewer atau penguji ya. Itu nanti Anda dinyatakan lulus. Kalau lulus berarti kan diterbitkan yang namanya sertifikat kompetensi gitu ya. Ini menjadi bukti kompetensi. Nah, selanjutnya ke jenis pelatihan. Ya, jenis pelatihan khususnya yang teknis nih, kalau di bidang perkeretaapian, contohnya adalah maintenance sarana ya, bogi gitu ya, rem, wheelset, kopling ya, atau misalnya apalagi ya kalau di dalamnya itu bagian dalamnya misalnya bagian AC gitu ya, atau kelistrikan gitu ya, banyak ya. Nah, ini ada di dalam ini, elektrik ya. Oke. Sinyal dan telekomunikasi, interlocking, relay diagnostik ya, CBTC basic. Ini apa ya, penguncian rute lah, terkait dengan penguncian rute. Kemudian CBTC itu apa nih? Communication based train control kalau nggak salah ya. Jadi pengendalian kereta berbasis komunikasi. Ini kan terkait sama sinyal. Jadi bagaimana mengendalikan supaya komunikasi antar kereta itu berjalan dengan baik gitu ya. Ya termasuk dengan stasiun dan sebagainya. Ya dengan terkait sama routing mungkin ya. Bagaimana pokoknya supaya tidak terjadi kecelakaan lah gitu intinya ya. Tidak ada miscommunication dan sebagainya antar kereta gitu ya. Antara masinis dan sebagainya. Nah, kemudian elektrik dan elektronik. Nah, ini contoh PLC atau Programmable Logic Controller ya. Jadi PLC ya Programmable Logic Control ya misalnya. Ini jadi mesin-mesin atau alat-alat yang sudah terprogram ya. Jadi kalau saya kurang paham betul ya nih kalau di kereta itu apakah bisa terkait dengan pengendalian AC, mungkin bisa jadi ini berbasis PLC ya. Pengendalian AC, ya kemudian pengendalian mungkin kelistrikan gitu ya. Nah, ini semua kawet traction itu penggerak ya, sistem penggerak di kereta gitu. Nah, ini semua terkait dengan kompetensi elektrik dan elektronik ya. Gimana supaya sistem penggerak tidak terganggu, sistem komunikasi persinyalan tidak terganggu gitu ya. Kontrol atau pengendalian apa? Komponen-komponen ya, termasuk IoT system mungkin di sini terkait sama IoT juga gitu ya. Ada aktuator, ada sensor gitu ya. Sensor-sensor itu kan ya, kebanyakan pakai PLC. Kemudian keselamatan operasional ya. Nah, ini terkait dengan emergency response ya. Jadi bagaimana kalau ada darurat, entah itu kalau di KRL ya berarti kan mati listrik bagaimana tuh ya kan? Apa namanya? Kompetensi apa yang harus dimiliki gitu ya supaya bisa merespon keadaan darurat gitu ya. Juga hot work permit ya, kalau misalnya karyawan atau teknisi dia bekerja di lingkungan yang rawan dengan apa namanya ya, lingkungan yang panas gitu ya, atau ya kayak pengelasan tadi ya, pengelasan contoh di situ. Nah, prosedur loto tadi, lock out, take out gitu. Ya, ada apa? Kenapa? Nah, terakhir ya, ada jenis pelatihan soft skills ya, teman-teman ya. Jadi nggak hanya teknis,
yang sifatnya hard skill, ada juga pelatihan yang sifatnya untuk soft skills ya. Contoh ya, tentang komunikasi, bisa antar tim, antar interpersonal, bisa dalam komunikasi darurat gitu ya. Bisa pelatihan customer service, jadi nanti terkait dengan bidang-bidang yang relevan ya. Misalnya untuk petugas stasiun gitu ya. Ini untuk customer service mungkin teman-teman sudah bisa lihat lah ya, bandingkan misalnya kayak pelayanan CS di perbankan ya, kayak bank BCA ya nggak, itu kan termasuk yang paling bagus gitu ya. Itu bandingkan dengan yang lain misalnya. Kalau stasiun saya nggak tahu ya. Misalnya MRT apakah KRL, MRT ya LRT gitu ya, itu bisa nggak teman-teman bedakan? Gimana customer service-nya ya, misalnya. Nah, kemudian pelatihan apa lagi soft skill itu kepemimpinan, supervisi ya, pengawasan. Untuk siapa? Untuk kepala regu atau kepala stasiun misalnya gitu ya, kepala depot, apa namanya, supervisor misalnya gitu. Nah, soft skill juga bisa terkait dengan problem solving atau critical thinking ya. Ini kaitannya nanti dengan bagaimana bisa merespon suatu masalah. Jadi bagaimana masalah yang ada itu ya dia respon. Ya tentunya dia butuh kemampuan berpikir kritis ya. Kemudian berpikir pada berorientasi pada menyelesaikan masalah ya. Jadi bukan mempermasalahkan masalah tetapi menyelesaikan masalah. Kan? Nah, selanjutnya ada juga terkait dengan human factors ya. Atau fatigue management atau situational awareness gitu. Ini semua soft skill ya, teman-teman ya. Kaitannya dengan manusia itu seperti apa sih? Kan manusia itu punya bukan cuma logika saja ya, ada emosi gitu ya. Ada fisik gitu ya di dalamnya. Fisik ada batas-batasnya, ada kelelahan dan sebagainya. Ini harus dilatih. Kelelahan itu bisa berpengaruh pada emosi kan? Ya kan? Jadi logik ada emotion. Kelelahan fisik bisa berpengaruh pada emosi, bisa berpengaruh pada logikanya gitu kan ya. Kalau dia bekerja dalam tekanan yang sangat tinggi, cuaca panas ya, atau lingkungan yang panas, ya, tempat yang panas, kemudian apa namanya dia mengalami kelelahan ya kan, bisa berdampak pada risiko-risiko yang nggak bagus ya, kesehatan gitu ya. Mungkin hubungan interpersonalnya bisa terganggu, ya, mudah konflik dan sebagainya. Ini situasional. Ya, human factors. Ini soft skill ya. Kalau teman-teman nanti apa namanya berbicara tentang misalnya produktivitas ya, karyawan atau tenaga kerja itu harus dilihat juga aspek ininya ya. Kalau Anda jadi manajer gitu ya. Ini harus diperhatikan. Ini kaitannya sama soft skill ya. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, teman-teman ya, sedikit tentang ini metode nih, berarti terkait dengan desain ya, masih di tahapan yang kedua. Ini melengkapi saja tahapan yang kedua. Ya, tadi sudah disinggung sedikit lah. Nah, kemudian ada pusat-pusat pelatihan ya terkait dengan SDM perkereta apian, ya, yang paling terkenal mungkin di Madiun ya, pusatnya. Jadi, peruntukannya bagi siapa? Masinis, teknisi, staf operasional gitu ya. Ini fasilitasnya ya, mungkin paling lengkap. Ya. Ini jenis program pelatihan ini ya, dari mulai basic driver, training sampai ke safety gitu. Ada sertifikasi teknis, tadi ada sertifikasi kompetensi. Nah, kolaborasi dengan siapa? Dengan vendor-vendor, dengan PT Inka, ya, dan sebagainya. Bahkan dengan institusi pendidikan. Ya. Mungkin termasuk mungkin dengan UP nanti bisa jadi ada ya ini. MOU ada kerjasama, kolaborasi. Oke, ini nanti latihan kan kita diskusikan ya, dibahas dalam QA dan diskusi.